hari ini kembali informasi yang cerdas untuk masyarakat sejahtera. Sudah hadir bersama kami Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Cyber Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Kabupaten Morowali. Tema kita hari ini tentang persandian. Sesuai dengan judul topik pembicaraan kita, ngapain tanda tangan pakai pulpen kalau bisa dengan cara yang lain, kira-kira seperti itu. Oh iya. Terima kasih Pak Kabid IKP atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi perlu saya sedikit menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Nah, Undang-Undang ITE yang mengatur itu. Jadi keabsahan terkait TTE itu memang sudah menjadi sebuah keharusan terkait masalah pelayanan pemerintahan, ya, untuk mempermudah urusan-urusan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi banyak yang bertanya, ya mengapa perlu tanda tangan elektronik? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Tanda tangan elektronik itu adalah tanda tangan yang tersertifikasi. Ya. Jadi bukan hanya tanda tangan apa ya, yang digital itu bukan. Oke. Jadi tanda tangan elektronik itu tanda tangan yang sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Tanda tangan elektronik. Nah, jadi satu-satunya lembaga sertifikasi elektronik itu yaitu Badan Cyber Sandi Negara, BSSN. Itu ada BSRE namanya Pak Kabit, Balai Sertifikasi. Jadi Balai Sertifikasi itu dia yang mempunyai legalitas untuk menerbitkan yang namanya tanda tangan elektronik. Kita ini pemerintah daerah Kabupaten Morowali itu harus melakukan kerjasama dulu untuk bisa dilakukan penggunaan TTE tanda tangan elektronik di pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa pemerintah daerah, ya, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melakukan penandatangan kerjasama oleh BSSN, dalam hal ini BSRE. BSSN itu Badan Cyber Sandi Negara, Pak. Kenapa mesti harus tanda tangan elektronik ya Pak? Ya. Nah, pertanyaan itu sangat menarik karena kan di era digitalisasi sekarang yang namanya teknologi itu bukan mempersulit, justru mempermudah. Nah, mempermudah dalam hal pelayanan publik, ya mempermudah semua urusan-urusan terkait pelayanan pemerintah. Nah, salah satunya itu adalah tanda tangan elektronik itu sendiri. Nah, itu juga kita kan sekarang digenjot terkait masalah SPBE, ya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, untuk menunjang SPBE itu daerah harus sudah bisa menerapkan yang namanya tanda tangan elektronik. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak Kabit. Oke. Nah, untuk di Kabupaten Morowali terkait dengan tanda tangan elektronik ini sendiri, apakah memang baru di tahun 2023 ini diberlakukan atau sudah ada instansi yang memberlakukan itu dalam setiap produk-produk pelayanannya? Ya, untuk saat ini tanda tangan elektronik ini kan saya sudah sampaikan tadi bahwa baru tahun ini kita ber-PKS melakukan MOU tanda tangan kerjasama terkait penggunaan dan penerbitan tanda tangan elektronik. Dikecualikan pelayanan di Dukcapil. Dukcapil itu sudah lama menggunakan tanda tangan elektronik khusus konsumsi internal di Dirjen Pencatatan Sipil. Nah, itu langsung dikelola Kemendagri kan masalah Pak Kadit. Nah, itu. Jadi kalau khusus untuk pemerintah daerah terkait masalah administrasi persuratan, terkait urusan kedinasan, nah insya Allah tahun ini kita sudah mulai menerapkan dan baru-baru ini kita sudah melakukan langkah konkret, yaitu untuk melakukan penerbitan tanda tangan elektronik khusus
untuk pejabat eselon 2 dengan eselon 3. Nah, itu langkah konkret yang kita lakukan di bidang persandian dan keamanan informasi. Jadi nantinya para pejabat-pejabat OPD, pimpinan OPD itu nantinya dia hanya melakukan penantangan itu melalui sistem elektronik. Nah, itu akan kita coba memfasilitasi terkait bagaimana implementasi. Ya, itu nanti yang akan sedang berjalan kita akan lakukan mengunjungi semua OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Morowali. Dalam tanda tangan elektronik itu, ini kan tanda tangan yang tersertifikasi. Legalitas, keabsahan dan kerahasiaan itu terjaga. Tidak ada lagi namanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan. Karena bisa diautentifikasi dengan sertifikasi tanda tangan itu. Nantinya bisa dicek berarti Pak bisa, Kabit? Pak Kabit, bisa. Banyak aplikasi sekarang sudah bisa melakukan autentikasi, pengecekan keabsahan tanda tangan tersebut. Ya. Jadi bisa dicek. Berarti siapapun bisa cek ini betul atau tidak ini? Ya bisa. Nah, itulah gunanya tanda tangan elektronik. Terakhir Pak Kabit, kegiatan ini tadi sudah PKS-nya sudah di bulan Februari. Alhamdulillah. Nah, untuk supaya secara meluas di OPD dulu, karena targetnya OPD dulu. Upaya kita atau langkah awal kita yang pertama itu kita tuntaskan dulu untuk pimpinan OPD dan sekretaris dan kabit-kabit. Itu kita terbitkan dulu tanda tangan elektroniknya. Terkait setelah kita sudah terbitkan, masalah implementasinya itu akan kita buat ruang khusus nanti Pak Kabit, karena memang penggunaan tanda tangan elektronik ini memang butuh sedikit pengetahuan terkait masalah teknologi. Karena kita akan menggunakan perangkat laptop dan menggunakan handphone Android. Sedikit memang ada knowledge yang harus kita berikan kepada pimpinan OPD terkait tata cara bagaimana pengungsian atau penggunaan tanda tangan elektronik itu. Jadi itu kira-kira langkah awal yang kami akan lakukan. Oke, terima kasih Pak Kabit. Itu tadi sedikit informasi terkait dengan tanda tangan elektronik yang sudah diberikan penjelasan. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Kabit sudah bersama kami berbagi informasi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.